Hai guys, jadi kenalin aku Mei, asal dari kota Batam. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Universal Batam. Kali ini aku akan explain salah satu kesenian yang ada di Indonesia, tentu gak jauh-jauh dong dari Batam. Nah, salah satunya adalah Teater Maknyong yang ada di Kepulauan Riau. Tepatnya di Pulau Panjang loh. Nah, teruntuk kalian yang belum tahu Teater Maknyong itu apa, jadi teater maknyong itu adalah bagian dari pertunjukan sendera tari yang di dalamnya ada seni, drama, dan tari. Maknyong secara umum merupakan salah satu kesenian tradisional yang cukup dikenal di Kepulauan Riau. Salah satu teater maknyong yang aku ulik kali ini itu berasal dari Pulau Panjang yang dinaungi dari Sanggar Pantai Basri yang sudah bermigrasi ke kota Batam, tepatnya berada di daerah Dendang Melayu, Jembatan Barelang loh. Di sini kalian bisa lihat aku lagi bersama Pak Zulfikri yang merupakan salah satu seniman teater maknyong. Yes, of course, masyarakat Batam pasti tidak asing dengan tempat ini. Ini adalah salah satu museum Raja Ali Haji yang ada di Batam sebagai tempat penyimpanan warisan alam serta budaya. By the way, di sini aku tuh dijelasin banyak hal loh. Nah, kalian penasaran kan apa sih teater maknyong itu? Yuk, ikutin aku ya. Jadi, aku juga akan ngobrol bersama Pak Zulkifli tentang ciri khas teater maknyong Pantai Basri ini. Jadi hari ini itu saya mau mewawancarai Pak mengenai maknyong teater ini yang ada di Batam. Nah, kira-kira nih apa sih sejarah maknyong sendiri gitu di Batam? Kalau maknyong di Batam ini memang kalau bapak yang pegang itu memang berasal dari turun-menurun dari nenek moyang bapak. Ini pendapat yang menurut istilah itu dari Nek Oden, Nek Bugi, itu salah satu kemarin yang pertama sekali yang membawa maknyong di kota Batam. Kalau dulu kan maknyong ini kan hampirnya di pulau-pulau gitu. Jadi dari pulau satu ke pulau satu dan hajatan-hajatan seperti perkawinan gitu itu sering dijemput main teater maknyong. Oh, jadi kalau maknyong itu bisa kayak misalnya pernikahan gitu bisa diundang gitu ya? Oh, ada niat untuk dari yang punya hajatan, nanti pas perkawinan anaknya ada gitu mau main maknyong nanti, nah datang udah jemput gitu. Nah, setelah terlepas dari itu maknyong juga mainnya ke pulau-pulau gitu. Menarik sih. Kalau istilah maknyong bapak dapatnya memang kekeluargaan lah. Kekeluargaan. Jadi kalau dulu tuh kan enak kalau keluarga sama keluarga tuh itunya banyak gitu. Jadi enak gitu. Jadi yalah nanti ikut aku nanti kita sama-sama pergi nanti kita 1 minggu baru pulang gitu. Jadi anak istrinya, cucu cicitnya tuh gabung situ semua gitu. Dalam satu perahu gitu. Tetap dalam satu perahu. Kalau untuk maknyong yang di Batam sendiri itu lokasinya di mana ya Pak? Kalau sekarang di Pulau Panjang. Di Pulau Panjang. Kecamatan Bulang. Kecamatan Bulang. Kelurahan Stoko. Barelang sana ya? Ya, Jembatan 1. Jembatan 1 itu ya, Ya. Pak? So, ini kalau maknyong itu bisa ke daerah mana aja kan Pak? Nah, selain untuk pernikahan, apa mungkin bisa untuk hiburan gitu Pak? Kalau sekarang nih? Iya, udah Kalau sampai. sekarang ini biasanya sih dari pemerintah itu ada agenda-agenda yang biasanya dimasukkan gitu. Yang acara seperti kenduri seni gitu. Setiap tahun tuh ada tuh kenduri seni Melayu itu biasanya ditampilkan biasanya ke teater maknyong dan seni dengan joget kangkung gitu. Dan masukkan dalam satu acara itu. Kira-kira berapa menit Pak itu biasa? Kalau satu cerita sih biasanya kalau dulu tuh kalau orang dulu ya cerita tahun dulu. Kalau dulu tuh biasanya kita tuh 7 hari 7 malam. 7 hari, Iya, 7 malam. Iya. Kita ceritanya sambung menyambung ya. Kalau untuk di sini kan kita batas waktunya tuh kalau kita itu paling tidak 1 jam lah. 1 jam karena kalau di 1 jam tuh banyak cerita yang harus dipotong gitu. Jadi tak enak. Iya benar-benar. Misalnya ada yang minta request bentar aja gitu enggak Pak? Karena kan terlalu panjang ya itu. Ada. Jangkau. Ya kita menyesuaikan gitu. Nanti kita menyesuaikan nanti ada cerita yang kita potong, ada yang tidak terlalu penting itu kita ambil inti-intinya saja gitu. Oh iya. Misalkan penyampaian cerita itu sampai ke pendengarnya, pelihatnya ya. Biasanya cerita-cerita maknyong itu yang lebih sering ditampilkan tuh apa ya Pak? Salah satunya yang sering ditampilkan
Tuan Putri Siput Gondang ya kan. Tuan Putri Siput Gondang. Siput Gondang ya. Gondang. Gondang ya. Oh. Ini yang sedang kami bawakan karena di dalam itu kan semua kayaknya dari cerita ini udah merangkum di situ gitu. Jadi cerita yang ada udah merangkum di situ. Dari penggalan cerita yang ada itu dari yang tadi 7 cerita tadi ya, udah dimasukkan sedikit gitu. Makanya cerita ini kan kita bawain. Oh, kalau bapak pribadi udah berapa lama ya Pak? Masih dalam puluh bapak udah. Udah ngikut, oke. Udah Karena, sejak ini karena ya. mamanya kan bapak kan apa tuh jadi rajanya. Jadi waktu ambil bapak dulu dia masih berhamil dan main mayung gitu. Mudah-mudahan ini dan bapak udah main mayung. Diteruskan lah ya, Iya, Pak ya ke sampai ke anak cucu gitu. Jadi makanya yang main-main ini keluarga-keluarga izinnya lah. Iya. Cucu anak kan kami ada berapa? Ada 6 bersaudara. Memang kami ajarin anak-anak kami. Dan anak-anak di Pulau Panjang itu tanpa kita ajarin pun kan udah tahu. Gitu. Udah tahu. Karena mereka main itu kan sambil ngumpul anaknya kecil nanti main ayo kita nengok dari mana cerita rupanya dari nonton gitu. Gitu. Jadi makanya gitu kalau anak pulau di Pulau Panjang itu. Oh iya. Biasanya mereka nonton di YouTube atau di mana di gitu. pentasan kan kadang-kadang kita ada pentasan juga kalau dari misalnya dari pemerintah minta dokumentasi kan kadang kita bikin di pulau. Nanti anak-anak kan ramai tuh. Nanti selesai main tuh mereka pulang nanti yang sambil main-main bercerita gitu. Iya. Nanti kita di situ ada paket nanti kita panggil lagi ya. Kalau setahu saya Mak Yung kadang dia ada sesi-sesi yang lucunya ya Pak ya. Iya. Benar kan sih? Terus tergantung ceritanya lagi gak sih Pak? Iya biasanya kita dalam cerita ini ada sedih, ada lucu, ada itunya ya semua. Biasanya si Gondang tuh pas dibuang anaknya pasti dia malah sedih suasananya gitu. Nah itu sedih nanti pas lucunya nanti pas dia jemput bidan gitu. Jemput bidan kena melahirkan ketemu harimau di dalam hutan itu campur aduk tuh. Ada sedih, ada lucu, dan ada takut gitu. Ada yang peran lucu di dalam ketakutan itu. Bapak sendiri tuh Mak Yung, Bapak karakternya apa biasanya pegang? Awang. Sebagai awang ya Pak ya? Awang ini pesuruh raja ya. Pesuruh raja. Jadi perintah raja itu ke awang dulu. Ke awang baru ke wak-wak yang ada. Misalnya kata ini salah satunya awang sekarang pergi di Pondok Medan, pasti ke awang dulu. Apa raja ini pasti ke awang. Awang sekarang aku tuh pergi ke dalam taman bawa permaisuri. Karena dia pesuruh itu kepercayaannya. Gitu. Sama Bapak menjadi karakter seperti itu sulit gak sih Pak? Bapak sih merasa enggak gitu. Enggak ya, karena dari kecil juga ya, dari baby lagi. Dari gini dan nonton gitu. Nonton terus. Dan jadi udah terekam di sini gitu. Udah terekam. Habis ini cerita ini ngomongnya ini panjang ada yang panjangnya gitu. Habis ini ceritanya ini apa? Jadi rekamnya udah terekam di sini. Udah terekam di alam bawah sadar kita ya, Pak ya. Masih kecil kan udah ikut kemana-mana gitu orang tua main gitu. Setiap penampilan pasti ikut. Udah kemana-mana juga ya Pak ya? Jadi kalau dulu tuh kalau jadi awang gitu, awang jadi awang lah gitu. Nah itu udah jadi gitu, jadi inang, udah jadi gitu. Tadi kan saya keliling-keliling nih Pak, melihat topeng-topeng Mak Yung sendiri. Nah, kalau dari topeng-topeng yang warna putih, merah, itu kira-kira apa sih perannya Pak masing-masing? Kalau yang utamanya sih abang. Oh ya, awang ya yang awang warna. dia, kalau yang kuning itu namanya wak kunyit. Karena wak kunyit ini beda sendiri dengan wak lain, ada dua dia, wak kunyit sama wak rambut. Kalau wak kunyit ini dari jauh dia orang udah kenal sama dia. Kalau wak rampayu, wak rambut sama tuh, dia tuh bentuk mukanya gitu. Kalau wak kunyit ini sama wak rambut beda, dia putih sama kunyit. Kalau wak kunyit ini apa itu dia ibaratkan pengawal Di dalam cerita ya, itu ya Pak ya? Jadi dia ini diketuai sama awang tadi. Namanya wak Prambon. Kalau masalah wak ini tuh dia menceritakan karakter bawaan dia gitu. Macam wak Prambon, wak putih kan. Nah itu dia tak, walaupun gimana dia takkan pernah marah gitu karakternya. Tidak pernah marah. Tak pernah marah. Walaupun awang marah dia, awang disuruh kerja berat apa gitu, dia tetap slow aja, dia takkan pernah marah, karakternya seperti itu. Karakternya seperti itu ya. Makanya karena punya warna putih. Warna putih. Sejuk aja, senyum aja, waktu dimarah gitu. Rotannya itu fungsinya apa itu Pak? Kalau rotan untuk pukul awang itu? Kalau itu sebenarnya kan kalau sekarang menjadi tukar komando lah gitu. Jadi kalau awang macam-macam dipukul gitu. Iya. Nanti mungkin tidak suruh awang sekarang. Nah itu ibaratkan tongkat itunya, tukar komandonya ibaratkan. Iya. Baru dia mau dengar gitu ya. Kadang-kadang awang ini kan dia macam ada degil-degilnya gitu, bandel-bandelnya. Nah itu kadang mungkin bisa dipukul gitu. Untuk musik-musiknya apa aja ya Pak?
kayak alat-alat musiknya lah biasanya Kalau dimainkan. yang di Pulau Panjang, kalau itu gendang panjang 2, Gendang panjang. gendang panjang 2, gong 2 kiri kanan, gelombang 1, lalu kita ada rebab. Rebab kayak rebab itu biola. Tapi masih dimain. Tapi sekarang tidak ganti biola karena lebih kurang karakternya suaranya gitu. Oke, jadi Pak, upaya untuk melestarikan Mak-Yong ini supaya bisa lebih berkembang lagi di Batam itu seperti apa ya Pak gambaran Bapak? Maunya Bapak dari pemerintah itu untuk supaya masyarakat mengenalkan Mak-Yong lagi, terutama kepada anak-anak muda gitu. Iya, Pertama kita masukkan ke pendidikan dulu. Jadi setiap sekolah itu ternyata kita harus masukkan pelajaran tentang tradisi gitu. Salah satunya tidak dulu pernah kita tari yogi itu pernah dibuat dimasukkan di kurikulum sekolah gitu kan. Sekarang kan tapi itu udah dihapus lagi gitu, diganti lagi. Dulu setiap sekolah harus tahu tari yogi gitu. Nama juga masuk apa itu tentang Mak-Yong ini kan. Tahu walaupun sedikit, di sekolah tahu tentang Mak-Yong ini. Benar-benar untuk supaya anak-anak muda juga tahu, kita juga harus, apalagi sekarang ini sebenarnya lebih enak gitu itu sosial media. Sosial media makanya lebih sering-sering kayak mungkin ada dokumentasi penampilan harus media. Benar-benar. Ada satu selipkan cerita. Dia cerita Mak-Yong tidak harus fokus ke Mak-Yong sebenarnya. Boleh kita kembangkan. Boleh dikembangkan ya Pak ya. Asalkan tidak menghilangkan akarnya. Benar. Seperti ombe kita bawa gitu, gendang-gendang kita pakai gendang-gendang gitu. Cuma ceritanya yang kita bikin dikembangkan lagi. Contohnya tentang pengembangan Pulau Batam gitu. Boleh kita masukkan di situ. Tentang Pulau Batam, pengembangannya apa, jalan udah bagus gini. Boleh kita masukkan di situ. Gitu. Seperti apa lagi tentang narkoba gitu. Boleh kita masukkan di situ. Itu peran-perannya nanti ini kita bikin naskah ya. Misalnya ada nih tentang macam mana tentang sekarang bahaya nih narkoba di Batam gitu, ibaratnya gitu. Kita tampilkan macam mana menghindari gitu. Kita masukkan. Buatlah ceritanya seperti apa tapi gitu. Tapi tetap kita dengan pombe, kita mengantarin Mak-Yong, baru kita kembangkan lagi ceritanya gitu. Berapa kali nampil untuk Mak-Yong sendiri Pak? Kalau sebelum Covid ya? Iya, sebelum Covid. Sebelum Covid biasanya itu tiap tahun kita ada tampilan biasanya. Karena di KSM dulu kan tidur sinema itu walaupun kita setengah jam tuh dikasih durasi untuk menampilkan Mak-Yong ini jadi setiap kan itu kan kalau KSM memang setiap tahun kita wajib bikin gitu. Nah itu kita masukkan walaupun kita sisa setengah jam harus tampil gitu. Walaupun ceritanya nggak habis itu tetap tampilin gitu ya. Ini ya harapan Bapak ya. Karena ini kan cuma salah satunya di Batam kan yang ada seninya universal ini kan. Yang harapan Bapak sangat besar nih. Teruskan gitu. Jadi tentang budaya sebenarnya memang kurang kita di Batam ini. Yes, ini makanya ada salah satu nih maksud Bapak tuh harapan Bapak lebih itu lagi gitu. Lebih sering-sering untuk mengedukasikan budaya Indonesia ini ya Pak. Iya, terutama budaya Melayu gitu ya. Banyak lagi yang bergali di sini. Tapi unik sih kalau saya pribadi lihat ya, budayanya banyak terus bervariasi. Iya. Benar. Dan kalau saya nggak ditelusuri lebih dalam itu nggak tahu apa-apa aja gitu ya Pak ya. Bahkan ada hal-hal yang unik aja kita, wah itu rasanya menarik gitu untuk ini. Kadang kami yang seni tari Pak itu bisa kayak ceritain budaya juga loh Pak. Bisa ceritain budaya juga ya. Tergantung kita konsepnya seperti apa gitu. Konsepnya Soalnya kan kalau di tari itu kan sinopsisnya kan ada dari sejarah gitu, dari apa kita. Iya benar-benar. Ya dari situ. Bahkan tari jogi juga ada. Mana tahu Mak-Yong nanti ke depan bisa dijadikan apa ya, maksudnya next untuk universitas mungkin ya. Ini akan dikembangkan gitu. Bapak kan pernah ngajar tuh di AKMR. Dulu, tapi bukan baru tapi di universitas sana. Jadi setiap 6 bulan ke sana gitu ngajar Mak-Yong gitu. Jadi ngajar di situ ya Pak ya? Di AKMR, STSR kalau sekarang. STSR. Iya. Kalau dulu AKMR namanya. Jadi setiap 6 bulan Bapak ke sana ngajar teater gitu. Kalau sana kan banyak tuh tari, teater gitu. Iya, lengkap sih di sana. Kalau di luar Batam lengkap sih. Bapak di bagian teaternya. Kalau misalnya dari orang lain gitu mau masuk ke sini, itu bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Tetap bisa ya Pak ya? Nggak harus satu itu. keluarga gitu. Iya bisa. Tetap bisa. Contohnya Bapak ngajar di STR bisa. Mana mau ngajar gendang, mau ngajar cerita, iya kan? Iya. Jadi sekian dari itu aja Pak untuk Mak-Yong Theater. Mungkin untuk hal-hal yang lebih rinci lagi mungkin akan nextnya mungkin kedepannya bakal di-share lagi atau ditanyakan lagi gitu. Oke, terima kasih ya Pak ya untuk sharingnya tentang Mak-Yong Theater ini.
Sebelum kita melihat pertunjukan teater Makyong, yuk lihat dulu apa sih makna dari masing-masing kostum yang digunakan ini. Dari yang pertama itu ada yang namanya tanja. Nah, tanja itu yang dipakai di atas kepala seperti pada umumnya raja-raja. Nah, seperti bagaimana juga Makyong, rajanya juga memakai tanja. Setelah dari tanja, dia ada memakai yang namanya teratai. Nah, teratai itu yang dipakai di bagian leher. Ada yang namanya cabo. Nah, cabo itu yang dipakai di kain samping raja. Setelah itu ada yang namanya canggai. Canggai itu adalah kuku raja. Sini dia melambangkan kalau raja itu dia senang memelihara kuku, memelihara dirinya sendiri. Ada yang namanya batang berai. Batang berai itulah yang fungsinya untuk memerintah awam. Baiklah, sayalah yang bernama Hadir. Negeri saya bernama Lenggang Cahaya. Permaisuri bernama Kuntum Cempaka. Awang pula bernama Awang. Hilang kemana, Red kemana? Awang tidak bersama saya. Di sini tempat saya nak panggil Awang. Entah ada, entah tidak, entah tidur, entah berjaga. Siap simpan pakaian badan dendang batu baik. Belia boleh, oi sayang. Baik belia boleh, si ampun. Dagang jalan cewek.
Di sini tempat saya nak panggil awak. Entah ada, entah tidak. Entah tidur, entah berjaga. Awang woyang wawang. Awang woyang wawang. Mana pula awang ni? Buta agaknya. Awang woyang wawang. Siapa tu? Saya awang. Saya siapa? Silalah awang keluar awang. Haji, tarik rumah abang lagi tu. Amboi, saya tak sudi, saya tak suara awang. Lantai jongkat-jongket, atap kerawang bintang awang. Pijak pangkal ujung berjongket, pijak ujung pangkal berjongket awang. Ampun, sombong kali orang tu ni. Jaga Haji. Ya, Bang. Langsung berdawan dengan saya. Iya awang. Oh Haji, Iya awang. kata semua abang keluar. Amboi, saya pintu depan awang. Cek pintu depan. Iya awang. Awang pintu belakang ye. Amboi, siapa tu awang pintu belakang awang? Jaga Haji, awang berpesan ye. Iya awang. Berpesan dulu cek. Amboi awang, mana biji matangmu awang? Hai awang, jual beli awang. Kalau saya kata awang sakit hati awang. Je. Apa main berkacau-cocok sikit je? Untung kena mata luar je. Kalau kena mata dalam, mengapa awang je? Aku peduli awang, saya punya raja di sini awang. Sekarang kenal saya awang, tak kenal saya agak juga awang ni. Bilang nak tak kenal. Sana je. Sini awang, Sini sikit je. sini awang. Oh kenal je. Siapa awang? Itu kan jual jagung kan? Amboi, bukan awang. Salah awang. Salah. Salah lagi awang. Sini je. Sini awang. Ampun patikku, kabar-kabarku. Kalau aku tak kabar macam mana budak awang nak tahu? Kena budak awang pengasuh tu letak ayat timang bondo, jangkit uban selai dua di atas batu jempala. Kabar-kabarku. Dengar-dengar saya berkabar awang. Dengar-dengar saya berkabar. Dengar awang. Saya berkabar. Berkabar bilang awang jangan sedih. Berkabar bilang awang jangan Dengar saya berkabar awang. Sudah aku. Apa kata saya awang? Kata awang suruh makan jagung habis ni. Amboi awang, bukan itu awang. Sekarang begini awang, Ya tak aku. awang pergilah jemput nak bedan awang. Ya bu. Karena tuanku permaisuri ingin melahirkan awang. Baiklah kamu. Iya awang. Alang padan dia berduri. Kalau berduri ini sampai. Alang berjalan dia berlari. Kalau berlari ke sampai. Lari dulu je. Assalamualaikum. Anak, Oh Mak Medan. oi, Mari Mak Medan kita istana. apa bang? Kena permaisuri nak melahirkan. Iya ke? Ya. Sekarang juga Mak Medan. Sekarang juga. Jalan selalu je. Ini masuk Mak Medan. Saya, pakai mana? Ampun tuanku. Iya awang. Permaisuri dah melahirkan tuanku. Oh, baguslah kalau begitu awang. Tapi bukan manusia tuanku. Bukan manusia awang. Dia tuanku. Bukan apa awang? Dia beranak siput tuanku. Apa awang? Mati di sulam.
awang. Beta tak sudi punya keturunan seekor siput awang. Sekarang juga beta perintahkan awang. Buang siput itu ke 789 awang. Buang awang. Baiklah tuanku. Jangan selalu cewek. Yolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, 7 teluk. Ha, pantai dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha, 9. Ha, sinilah siput kau aku buang. Ha, awang nak balik dulu ke sana. Jalan selalu cewek. Yolah. Ampun tuanku. Iya awang. Ha, siput lah. Tak awang buang, tuanku jauh tuanku. Oh, baguslah kau kita awang. Sekarang begini awang. Ya tuanku. Sekarang begini awang. Ya tuanku. Awang pergilah cari isi karang awang. Karena permaisuri hendak makan isi karang awang. Kau juga tuanku. Iya awang. Baiklah tuanku. Jalan selalu cewek. Yolah. Nah, siput. Bumbung. Wah, ada orang tak tolong. Tolong. Tolong saya. Bawa saya ke sana. Oh, nggak bisa gitu Pak. Orang tak tolong Pak. Tolong. Oh ini Pak, ini Pak, batu tadi ni bunyi Pak. Mereka balik ke istana Pak. Kakak. Baik, bawa selalu cewek. Yolah. Ampun tuanku. Iya awang. Tadi awang dapat garang tuanku. Banyak dapat siput gonggong tuanku. Oh. Bagus awang. Tapi tuanku, awang ada yang minta tolong tuanku dalam batu ini tuanku. Ada yang minta tolong dalam batu awang. Ah ini tuanku, tak besar batu tuanku. Awak balik pikul. Oh, besarnya batu ni awang. Beta nak tahu awang, apa diisi dalam batu ni awang. Sekarang juga beta perintahkan awang. Belah batu ni awang. Belah tuanku. Iya awang. Baiklah tuanku. Belah selalu cewek. Cantik benar. Cantik betul, Lara. Saya nasi goreng bawang pantai sini. Oh, inilah anak-anak beta yang beta buang dahulu awang. Tadi bukan batu tuanku, Iya, siput Wan. tuanku, siput besar rupanya. Iya awang. Sekarang begini awang. Dikarenakan anak beta belum diberi nama awang. Eloklah awang beri nama awang. Baiklah tuanku. Biar orang buka 7 dulu. Timur, barat, selatan, utara. Dapat tuanku. Iya awang. Apa awang? Ini tuanku. Kena dia berasal dari seekor siput tuanku. Macam mana kalau orang letak nama dia Tuan Putri Siput Gondang? Cocok tak tuanku? Oh, bagus kalau begitu awang. Sekarang begini awang. Awang pukalah canang keliling kampung awang. Beritahu kepada orang kampung awang. Kita adakan pesta besar-besaran awang. 7 hari 7 malam awang. Untuk menyambut putri beta awang. Baiklah tuanku. Woi orang kampung. Di sana tuanku ada pesta besar-besaran. Ada Mak Yo. Ada joget. Ada bendu. Ada bangsawan. Anak dia datang ramai-ramai. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, encik dan puan-puan. Sampai di sini dulu Mak Yong kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sayang cemile,